Isolasi DNA adalah proses pengeluaran DNA dari tempatnya. Dilakukan dengan homogenasi dan penambahan buffer ekstraksi atau buffer lysis untuk mencegah DNA rusak. Kadar air pada buah berbeda-beda. Semakin tinggi kadar air, maka sel yang terlarut di dalam ekstrak akan semakin sedikit, sehingga DNA yang terplastisipasi juga akan sedikit. Tujuan pratikum kali ini adalah untuk memperoleh DNA murni, yaitu tanpa protein dan RNA dari suatu sel dalam jaringan. Berikut adalah alat dan bahan. Langkah pertama yaitu dengan menuangkan air mineral ke dalam gelas ukur hingga 100 ml. Setelah itu, tuangkan 100 ml air mineral ke dalam wadah atau gelas. Kemudian, tambahkan 1 sendok makan garam. Lalu aduk hingga homogen. Tambahkan 2 sendok makan sabun cair. Kemudian aduk hingga homogen. Langkah selanjutnya yaitu mengupas buah pisang. Ambil pisau, kemudian potong buah pisang. Masukkan buah pisang yang sudah dipotong tadi ke dalam wadah blender. Buah dihaluskan untuk memecah jaringan menjadi sel-sel yang mandiri dengan cara mekanik atau fisik. Masukkan buah pisang yang sudah dihaluskan tadi ke dalam gelas. Tuangkan larutan garam dan sabun cair. Kedua campuran tersebut dihomogenkan. Selanjutnya disaring untuk menghasilkan sari buah. Selanjutnya dilakukan pemisahan DNA menggunakan alkohol dingin 70% untuk mempermudah terjadinya presipitasi pada benang-benang DNA. Aduk dan diamkan beberapa saat atau beberapa menit. Alkohol asam nukleat yang terdapat pada campuran naik ke permukaan kemudian diendapkan. Semakin dingin alkohol, maka konsentrasi DNA yang terikat oleh alkohol akan semakin pekat atau tinggi, sehingga makin jelas terlihat benang-benang yang terapung. Setelah didiamkan beberapa menit, larutan dapat diamati. Di bagian permukaan terdapat benang-benang DNA yang terapung. Ini adalah hasil dari isolasi DNA pada buah pisang. Isolasi DNA pada dasarnya dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam sumber DNA yang dapat diperoleh dari hewan maupun tumbuhan. Upaya untuk mengeluarkan DNA dari sel dilakukan dengan merusak dinding dan membran sel, dan juga membran inti. Cara yang digunakan untuk merusak membran-membran tersebut sangat beraneka ragam, misalnya dengan pemblenderan atau penggerusan. Selain perusakan secara fisik, membran dan dinding sel dapat pula dirusak dengan menggunakan senyawa-senyawa kimia. Perusakan dinding sel dan membran sel pada pratikum isolasi DNA kali ini dilakukan dengan cara pemblenderan. DNA yang didapatkan dalam pengamatan kali ini adalah DNA yang berupa benang-benang halus. Suatu sumber menyatakan bahwa dalam proses pembuatan sumber DNA untuk isolasi DNA, hendaknya jangan terlalu encer, karena semakin encer sumber DNA yang terpresipitasi akan semakin sedikit, karena sel yang lisis di dalam air tentunya lebih sedikit, jika dibandingkan dengan sumber DNA yang lebih kental. Namun, masalah pengaruh keenceran terhadap hasil isolasi DNA dapat diatasi dengan pengurangan jumlah air yang digunakan, sehingga walaupun sumber DNA yang digunakan adalah buah dengan kadar air tinggi, tetap dapat diperoleh ekstrak yang cukup kental.
Membran sel pada setiap organisme dapat mengalami kerusakan yang disebabkan oleh pengaruh senyawa-senyawa kimia. Senyawa kimia yang mampu merusak membran ataupun dinding sel antara lain lizozim, yang mampu mempengaruhi kerja senyawa polimerik, sehingga kekakuan sel tidak lagi dapat terjaga. Selain itu, ada pula senyawa eta yang berfungsi untuk menghilangkan ion Mg2+, yang penting untuk mempertahankan struktur selubung sel, serta menghambat enzim yang dapat merusak DNA. Dalam proses isolasi DNA, sabun cair berfungsi untuk menggantikan senyawa-senyawa kimia tersebut. Sabun cair mengandung sodium dodesil sulfat atau SDS, yang dapat menyebabkan hilangnya molekul lipid pada membran sel sehingga struktur membran akan rusak dan melisiskan isi sel. Pada pengisolasian DNA menggunakan garam dapur dengan tujuan untuk memekatkan DNA. Hal ini dapat terjadi karena ion Na+ yang dikandung oleh garam mampu membentuk ikatan dengan kutub negatif pada ikatan fosfat DNA. Saat ion Na+ garam berikatan dengan fosfat, pada saat itulah DNA akan berkumpul, sedangkan penambahan alkohol pada permukaan larutan bertujuan untuk melakukan presipitasi, sehingga DNA yang telah terkumpul tadi mampu memisah dari larutan dan terbentuklah lapisan-lapisan yang dapat diidentifikasi unsur penyusunnya. Kesimpulan pada praktikum kali ini adalah 1. Cara pengisolasian DNA dilakukan dengan cara mekanik dan kimiawi. Cara mekanik dengan alat-alat yang berfungsi untuk menghancurkan membran sel, sedangkan secara kimiawi dengan penambahan-penambahan reagen yaitu sabun cair, NaCl atau garam dapur, dan alkohol dingin 70%. Yang kedua, tahap-tahap dalam isolasi DNA ada 3. Tahap pertama dari isolasi DNA adalah penghancuran dinding sel dengan cara memblender bahan. Tahap kedua isolasi DNA adalah melisiskan sel dengan menambahkan sabun cair dan garam ke dalam campuran. Pemberian sabun cair berfungsi untuk membuka atau memecah membran sel, baik membran sitoplasma maupun membran nukleus. Tahap ketiga adalah pemurnian DNA. Cara ini dilakukan dengan menambahkan alkohol dingin 70%. Alkohol berfungsi untuk memisahkan DNA dengan molekul-molekul lain seperti protein.